di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkur kami di kakimu Bapa. Di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Undang bangkit berdiri. Mari angkat kedua tangan kita, katakan mengiringmu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Putuskan hati kami Tuhan, tetapkan Tuhan mengikuti Engkau. Biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan.
Terimalah setiap kami Bapa. Kami buka hati kami lebih lagi Tuhan untuk Engkau bekerja Tuhan. Karena kami ingin mengiring-Mu Tuhan, mengikuti-Mu Tuhan kemanapun Tuhan Kau pergi Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami ingin Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Kami ingin belajar melepas hak kami Tuhan. Lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ini keputusan kami Tuhan, kami ingin mengikuti-Mu selalu Bapa. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan Ku selalu. yakin Tuhan, Ku yakin mampu jadikanku hamba yang dengan penuh iman percaya kami katakan Tuhan, ku yakin mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yes, Tuhan. Yes. kami yakin Tuhan,
seberapa kami telah terjatuh. Tidak peduli Tuhan, Kau melihat seberapa kami melukai hati-Mu. Tapi Engkau melihat hati kami yang ingin berbalik mencari wajah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan yang selalu memampukan setiap kami Tuhan. Untuk melihat, mendekat kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau tidak melihat rupa kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu ada untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan, di dalam setiap kelemahan kami di situ kuasa-Mu sempurna Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan memulihkan Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan yang membuat kami berada Tuhan. Melewati batas ketidakmampuan kami Bapa. Karena kami beserta, Engkau beserta dengan kami selalu Tuhan. Amin. Tidak pernah Engkau biarkan kami Tuhan Amin. menghadapi dunia ini sendiri. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu yang telah memampukan kami Tuhan. Untuk berdiri tegak Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan Tuhan lebih lagi Tuhan. Kasih-Mu Tuhan lewat firman-Mu yang menegur, yang menasehati setiap kami Tuhan. Karena Engkau begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu itu tidak berlalu dengan sia-sia. Kami percaya Tuhan ada kekuatan baru Tuhan di balik setiap perkataan-Mu. Terima kasih Bapa. Dan sebentar Tuhan sebelum kami mendengar firman-Mu, kami ingin mengembalikan Tuhan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan, berasal dari hati kami Tuhan. Dengan sukacita kami ingin memberi Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara dan saya undang bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin mengembalikan perpuluhan terlebih dahulu. Silakan. Tidak ada? Ya, silakan. Berikan bicara. Korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Tes. Mari kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan pada pagi siang hari ini, pagi yang indah, pagi yang penuh keberkatan, kami bisa beribadah pada Engkau. Kami rindu mendengar firman-Mu ya Tuhan. Firman kebenaran, firman yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Supaya kami semuanya berjalan dalam terang, tidak di dalam kegelapan.
Ya Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi semua sidang jemaat-Mu supaya firman ini dapat dipahami, dimengerti dan bisa dikerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari dan merubah pola pikir dan sikap dan tingkah laku kami semuanya. Terima kasih Tuhan supaya kami semuanya dibenarkan oleh firman-Mu, dibuat menjadi hidup dalam kebenaran dan keberkatan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara, semuanya baik-baik saja, amin. Baiklah, saya akan bawakan firman Tuhan dengan tema hamba yang setia dan bijaksana. Minggu lalu kita diingatkan supaya berjaga-jaga dan siap sedia. Karena Tuhan Yesus datang, tidak ada yang tahu, kita semua yang siap sedia dan berjaga-jaga akan diangkat olehnya. Bagaimana cara kita mengaplikasikan sikap yang siap sedia dan berjaga-jaga tersebut? Maka kita sebagai hamba, sebagai anak Tuhan, orang percaya, kita harus bisa menerapkan sikap berjaga-jaganya itu seperti apa? Mari kita simak ya. Dikatakan di dalam Matius 24 ayat 45 sampai 51, mari kita baca dulu bersama-sama tentang kisah yang akan kita bahas ini. Buka HP-nya masing-masing. Kita baca sama-sama ya, supaya bisa menelaah bersama-sama sebelum membahasnya. Ayo buka, udah siap? Saya baca judulnya dulu, nanti kita baru bersama-sama ya. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Ayo kita sama-sama, 2, 3. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Baiklah saudara, kita lihat di ayat ke-45 dikatakan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Kalau kita lihat di sini saudara, tugas utama seorang hamba itu di situ dikatakan memberi makan kaum beriman. Ya. Jadi dikatakan supaya mereka menyediakan makanan untuk kaum beriman. Artinya apa saudara? Ini artinya adalah membagikan firman Allah sebagai makanan. Ya. Kemudian di Kisah 17 ayat 11 dikatakan, mari kita baca dulu supaya bisa lebih jelas ya. Dikatakan orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi di sini Paulus dengan Silas berada di Berea. Dan ketika itu orang-orang Yahudi di Berea itu katanya hatinya lebih baik daripada orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa bisa begitu saudara? Karena mereka menerima firman tiap-tiap hari, menerima firman dengan kerelaan hati. Tiap hari menyelidiki Alkitab. Ya, dekat dengan firman Tuhan. Jadi makanya kenapa di sini dikatakan kita itu sebagai hamba, tugas hamba itu adalah membagikan makanan. Bukan bagikan kue-kue, bukan ya.
Makanan itu maksudnya makanan rohani, yaitu firman Allah, yaitu pribadi Kristus sendiri yang kita salurkan lewat kehidupan kita. Lebih jelas lagi nih, hamba dari kata doulos, makanya ada yayasan doulos segala macamnya. Doulos itu bahasa Yunani artinya adalah slave, budak, hamba, budak. Kalau pada zaman dahulu, budak itu adalah sesuatu yang bisa dibeli. Seorang budak yang dibeli itu berarti sudah menjadi milik tuannya. Dia tidak berhak untuk dirinya sendiri, sudah jadi tuannya yang bisa ngatur ini dan itu dia mesti kerjakan. Nah saudara, kita sebetulnya ketika sudah menjadi anak Tuhan, sudah percaya pada Tuhan, kita tuh sudah bukan lagi milik diri kita sendiri. Halo? Amin? Jangan merasa gini, bahasa Sunda nih ya, rada kasar nih. Kuma aing we. Disuruh ini suruh itu, kuma aing we. Enggak mau diatur, enggak mau diapa. Boro-boro sama Tuhan diatur, sama manusia aja enggak bisa diatur, saudara. Setan juga takut mungkin ya, saking seremnya itu. Nah, saudara, jadi sebetulnya kita itu kalau sudah jadi anak Tuhan harusnya bukan lagi mikirin diri sendiri dan keluarga lah, inilah itulah, banyak alasan ini itu. Bukan begitu. Kita itu haruslah menjadi hamba. Hamba di sini artinya harusnya seperti itu. Dan ini ada kata setia. Setia itu ditulisnya dalam bahasa Yunani adalah pistos. Saudara, saya malah kaget, pistos. Pistis itu adalah percaya pistis. Kok ini jadi dekat sama pistis gitu. Tapi memang sudah kandungan arti daripada orang yang setia itu, setia pada Tuhan adalah orang yang percaya penuh, ya, penuh keyakinan, faith of full, beriman, begitu. Jadi orang yang percaya penuh pada Tuhan akan setia dalam mengerjakan tugas-tugasnya, ya. Tapi orang yang pelin-pelan ini itu ragu-ragu, susah jadinya dalam mengerjakan pelayanan-pelayanan, tugas-tugas yang Tuhan berikan, susah jadinya gitu. Ya. Nah itu inti daripada unsur yang terdapat dalam setia. Setia ini ditujukan hubungan kita dengan Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan. Kalau bijaksana, ini ada lagi bijaksana. Kalau bijaksana itu adalah hubungan kita dengan sesama. Gitu. Ya. Bijaksana itu dikatakan katestesen, ya, katestesen ditugas, pronimos itu bijaksana. Jadi bijaksana itu yang warna hijau dengan hijau ya, tadi tulisannya di kanan yang biru. Saudara pasti senang mencocok-cocokkan ya, mengkoreksi mungkin, wah ini salah, nah yaudah, betul. Jadi pronimos itu, bijaksana artinya ada unsur cerdas. Bisa memahami orang. Cerdas dalam hal apa? Ada IQ, ada EQ. IQ itu intelligence quotient. EQ emotional quotient. Jadi kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi. Ya. Jadi orang-orang yang bijaksana itu cerdas dua-duanya. Bukan cuma pintar doang, tapi emosinya amburadul, ya. Karena ternyata orang yang ini akan ada efeknya ke yang jahat nantinya. Soal selanjutnya itu. Kalau yang jahat itu memukul, orangnya tidak bijaksana, bikin melukai orang lain, ya. Nah, jadi ini ada lagi katestesen. Katestesen itu adalah ditugaskan, diangkat ya, diangkat oleh tuannya, ditugaskan. Jadi ditunjuk, diberi tugas nih. Si ini sebagai apa, kerjakan. Nah, tugas orang beriman tadi dikatakan sebagai apa? Supaya apa? Memberikan makanan pada orang-orang beriman lagi. Jadi kita itu sebagai anak Tuhan,
tugasnya adalah kita harus sharing firman. Bagikan, salurkan kehidupan Kristus lewat kehidupan kita. Bukan cuman, itu mah tugas pendeta katanya. Tugas pengurus, tugas pelayan. Tidak, semua dari antara kita tuh yang paling sehat adalah seperti itu. Hamba yang setia dan bijaksana adalah hamba yang membagikan makanan. Bukan minta makan ya. Bukan senang makan doang. Kalau senang makan itu artinya hanya mau dengerin firman dari orang lain, tapi nggak mau sharing. Kita semuanya dilatih untuk sharing firman tiap hari, amin? Amin? Berat jawabannya, amin? Iya, ini latihan ini sebetulnya melaksanakan firman supaya kita bisa membagikan makanan. Saya khotbah itu, saya sudah nyiapin khotbahnya itu dari kemarin. Nyiapin, masak dulu kan, masak. Ayat-ayat, selidiki ini itu untuk dibagikan. Ini adalah makanan rohani yang saya sekarang sedang ini nih, parasmanan nih pada saudara-saudara nih. Saudara-saudara makan ya, ayo makan. Makan rohani ya, dengerin baik-baik. Kita bisa paham ini nanti ya. Nah, dalam Matius 24 ayat 26 dikatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi dikatakan sebagai seorang yang berbahagia, makarios. Ya, makarios itu sukacita surgawi yang diberikan pada hati kita. Orang yang melakukan tugas akan bahagia. Saudara yang ibadah akan bahagia, amin. Ada sukacita pulang-pulang, amin. Apa pulang-pulang berantem? Di mobil berantem. Datang berantem, pulang berantem. Tengahnya ibadah. Begitu bukan? Bisa jadi, tapi bukan ya, bukan itu. Dikatakan kita itu akan jadi bahagia, dikasih sukacita surgawi. Tadi juga ada lagu dikatakan sukacita surgawi. Apa ya? Sukacita surga nyata memenuhiku. Haleluya, itu sebetulnya ya. Kita tuh bahagia, makanya kalau orang malas ibadah aneh juga saya. Apa dia tuh dirundung malang dan kepusingan berlarut-larut. Kita rajin ibadah, amin. Mau duduk di belakang, di ujung sana, tengah, di belakang dimanapun kita bahagia. Sukacita surgawi dan diberkati. Saudara sudah diberkati? Mau diberkati lagi? Itu mah perkataan mau pulang. Bukan saudara. Kita semuanya memang pada dasarnya senang diberkati. Amin. Iyalah. Saudara nggak mau diberkati? Enggak gitu, jawab. Jangan pura-pura mau. Pasti pengen diberkati. Karena memang berkat itu ada dari Tuhan. Sumber berkat buat kita semuanya. Ya. Nah, coba kita lihat. Hamba yang setia dan bijaksana mendapat kebahagiaan yang sejati dari tuannya. Butuh, tapi butuh apa? Pengorbanan. Saudara datang ke sini juga butuh pengorbanan. Ada suatu tekad, bangun pagi, ya. Kalau yang ibadah pagi, lebih pagi lagi bangunnya, siap-siap, ya. Dandan, mandi, betul? Ya. Setia, kesetiaan itu harus ada di dalamnya. Harus ada kejujuran dan kebijaksanaan dalam bertindak. Itu semuanya butuh pengorbanan dan butuh effort dari kita, ya. Nah, tapi ingat, saudara, kita akan diberkati Tuhan. Nah, di sini dikatakan poyo ya, melakukan tugas. Itu melakukan tugas itu artinya dia itu bisa mengerjakannya dengan baik, bisa melakukannya, bisa membuat, bisa mengembangkannya. Artinya apa? Ada skill, ada keahlian. Seorang yang ahli mengerjakan sesuatu itu mudah, betul enggak? Tapi orang yang tidak ahli, yang mudah jadi susah, bahkan bisa hancur, berantakan. Itu kalau enggak ahli, ini contoh. Ini jam.
Saudara, ini partikel-partikelnya kecil-kecil. Misalnya saudara, wah ini ada yang ini nggak jalan nih, saya bongkar. Tapi kalau nggak ahli, dibongkar jadi benar malah atau jadi rusak. Terima bongkar, nggak terima pasang. Bisa-bisa begitu, saudara. Kalau bukan ahli, nggak ada skillnya, nggak bisa ngerjakannya dengan baik. Nah, jadi saudara, seorang yang hamba yang setia dan melakukan tugasnya itu harus ada skillnya. Bukan cuma niat doang. Begitu. Dia bisa melakukan tugasnya dengan baik. Dia bisa membuat sesuatunya selesai, begitu, ya. Nah, itu di Matius ke ayat 46. Kemudian kita lihat ayat 47. Aku berkata padamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ini bahasa Yunaninya pasin. Pasin itu artinya all things, segala sesuatu, semuanya. Harta tuannya itu dipercayakan. Bagaimana seseorang bisa mempercayakan semuanya kepada seseorang? Apa dasarnya? Percaya, betul enggak? Yakin orang ini bisa dipercaya. Kepercayaan yang tinggi, keyakinan pada orang itu. Nah, jadi ketika seorang hamba yang setia dan bijaksana melakukan tugasnya dengan baik, maka tuannya itu mengangkat menjadi pengawas, dipromosikan berarti ya. Kemudian mengawasi untuk seluruh miliknya. Saudara, kalau saudara bekerja dengan excellent, tanggung jawab, setia, nggak pernah bolos, nggak pernah bohong, alasan melulu, nggak, sakit-sakitan melulu, nggak. Kerjakan dengan baik, tepat, bijaksana, tidak bikin kerusuhan ya, tidak bikin keributan di kerjaan. Dapat promosi atau enggak? Dapat promosi enggak? Layak dipromosikan enggak orang seperti itu? Layak. Ya? Belum tentu. Iya, belum tentu. Tapi kalau semuanya pada jelek, dia yang paling bagus, pasti dia. Betul enggak? Nah, belum tentu itu kalau seandainya nggak ada tempat untuk dipromosinya, ya belum tentu itu. Tapi selalu ada tempat yang terbaik untuk orang yang baik. Nah saudara, begitu juga di dalam Tuhan ya. Kalau dia itu bisa dipercaya, bisa diandalkan, maka sungguhnya Tuhan akan percayakan lebih besar lagi. Barang siapa percaya pada perkara kecil, ia akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Itu bukan cuma di rumah Tuhan, di tempat pekerjaan, dimanapun kita akan begitu. Jadi ini nilai-nilai yang perlu kita perjuangkan, saudara. Ya, setia bijaksana itu bukan hal yang mudah. Setia dan bijaksana harus dibuktikan terus. Setia itu kan dibuktikannya terus-menerus, betul nggak? Sekali dianya belok, menyimpang, apakah disebutnya orang setia? Biarpun 1000 kali dia setia, tapi satu aja nggak benar, hancur reputasinya itu, betul nggak? Karena biasanya satu kali jelek akan melahirkan adik-adiknya banyak yang jelek, bisa berulang-ulang. Nah, makanya ini kesetiaan, hamba yang setia dan bijaksana tidak gampang. Ya, ini contoh. Yusuf diberi kuasa di rumah Potifar. Di Kejadian 39 ayat keempat dikatakan, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Di ayat ke-6-nya itu. Bayangkan saudara, ini kepala Potifar itu kan perwira ya, kepala ya. Kedudukannya tinggi, dia bisa mempercayakan seluruhnya kepada Yusuf. Kenapa? Hasil daripada perjalanan Yusuf itu sebagai orang yang tanggung jawab, setia, orang baik, bijaksana, tepat, mengerjakan sesuatu, excellent. Dipercayakanlah seperti ini. Saudara mau
Wah, kagak mau nih. Saudara mau? Mau. Kenapa jadi kecil-kecil suaranya? Saudara mau? Saudara mau? Apa harus seperti itu ditanyanya? Maulah, yakin saya juga, ya. Tapi nggak gampang, betul nggak? Butuh pengorbanan, butuh ketekunan, butuh integritas untuk mewujudkannya. Nah, saudara, dikatakan tadi kan bahwa orang yang setia dan bijaksana itu membagikan makanan buat orang sekitarnya itu, buat kaum beriman ya. Pada kenyataannya saudara, kita itu banyak yang susah sharing firman, betul? Kita sudah diajarkan Senin sampai Sabtu, Senin siapa, Selasa siapa, Rabu siapa. Coba lakukan itu, belajar sharing firman. Itu adalah membagikan makanan rohani kepada saudara seiman. Kalau kita pasif, semuanya pasif nih, nggak ada yang suka sharing-sharing firman. Kering ini gereja, saudara. Jarang dengar firman, jarang asupan hayat Kristus. Mana bisa kita membagikan Kristus kepada orang lain, kepada sesama umat beriman aja susah. Ya, betul? Halo? Ini diingetin saudara, bahwa kita itu baru basic ini. Latihan tiap hari, sharing. Berat amat sih, emang apa sih yang menyebabkan berat? Sampai tengah malam baru mengirim misalnya. Ya, coba kita renungkan bahwa hamba yang setia dan bijaksana itu adalah rajin membagikan makanan. Ya. Bukan capcai puyung hai, apalagi bapau, bukan. Makan rohani. Firman yang direnungkan, sharingkan. Kalau di Komsel, bagi hidup, cerita, kesaksian, di doa, kita berdoa. Ya. Itu adalah membagikan, menyalurkan Kristus yang ada dalam diri kita kepada saudara seiman. Sehingga yang lain dikuatkan, satu sama lain dikuatkan. Saling menguatkan. Bukan saling menyindir, saling melukai dengan perkataan. Bukan saling memukul. Itu nanti ada di poinnya hamba yang jahat. Memukul. Ya. Ini Paulus contohnya adalah memiliki satu beban membagikan Kristus pada jemaat di Galati. Itu dibaca ayatnya Galati 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu, udah barengan aja dah. Biar saudara-saudara jangan dengerin semua terus, tapi ikutan menelaah ayat ini. 2, 3. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Paulus mah laki-laki, bukannya sakit bersalin hamil, bukan. Tapi ini suatu analogi ya, bahwa dia itu ingin membagikan Kristus pada jemaat sampai orang-orang itu, sampai Kristus itu terbentuk ada dalam kehidupan saudara-saudara seimannya itu. Ya. Jadi itu intinya itu. Nah sekarang gini, yang sudah mengalami, ibu-ibu nih, ibu-ibu halo, ibu-ibu yang punya anak, yang sudah hamil, waktu mengandung, gimana? Enak enggak? Enggak ya, terus sampai sakit melahirkan katanya ya. Enggak tahu sakitnya seperti apa karena saya mah laki-laki, enggak tahu ya, enggak ngalamin. Tapi ini kira-kira begitu saudara. Sampai Paulus itu sampai menderita seperti itu untuk melahirkan Kristus ada di dalam jemaatnya. Ada gitu ya. Yang di belakang juga yang duduknya di nyerong-nyerong ada gitu. Yang sebelah sini ada Kristus. Kayak gitu saudara. Jadi bukan cuma di belakang, tengah, depan. Bukan cuma depan doang ya, sampai ke belakang. Mendapatkan Kristus. Nah, Paulus itu merasakan seperti itu. Jadi harus sampai seperti itulah membagikan Kristus itu. Sehingga orang juga mengalami Kristus lewat kehidupan kita. Amin. Amin. Iya, kayak yang jarang membagikan Kristus nih. Jarang pelayanan ya. Saya juga melayani saudara di Kampung Baru. Saya kadang-kadang mengunjungi yang sakit, yang sedang lemah,
ya. Dengan kita bicara yang jarang datang, udah lama jarang datang, kita bicara, sharing, itu orang tuh seperti disetrum loh saudara. Ya, semangat lagi katanya, kata ini besoknya tuh langsung semangat lagi, ingin ke gereja. Nah seperti itulah saudara, lewat kehidupan kita membagikan Kristus, membangun orang lain dengan perkataan-perkataan firman dan pengalaman kita, kesaksian, doa, ya itulah saudara maksudnya begitu. Nah sekarang ke bagian yang jahatnya, tadi kan yang baik-baiknya, ya. Ternyata ada bagian yang jahatnya. Hamba itu adalah orang Kristen loh, bukan kepada orang yang belum percaya. Ini Yesus bicara pada murid-muridnya ini. Sampai Petrus di Lukas mengatakan, guru apakah itu berbicara pada saya? Gitu. Itu. Dan memang Yesus berbicara pada murid-muridnya begitu. Matius 24 ayat 48 ya, tadi kan udah sampai 47. 48, 49. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul, nih kelakuannya nih ya, memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk. Jadi ini kelakuannya itu dimulai dengan begitu saudara. Ya. Hamba yang jahat itu ngarepin tuannya datang enggak? Enggak. Enak nih tuannya enggak datang-datang. Tuh katanya Tuhan enggak datang-datang. Tuanku tidak datang-datang. Begitu. Dia pikir tenang aja tuannya enggak tahu. Dipukulnya hamba-hamba lain. Sesama pelayan dipukulin yang lain-lain. Maksudnya apa saudara? Mukulin hamba yang lain. Untuk menguasai. Kan orang dipukul menjadi lemah, jadi dia menguasain. Nah, di antara kita sebagai pelayan-pelayan, pengurus, halo, nyambung berarti. Ya, nggak bising aja ada yang ngantuk. Halo pengurus, mana ini? Apa nggak ada sinyal nih? Jadi ternyata ada yang suka mukulin orang lain. Enggak, saya emang enggak. Nih, perkataan. Orang tuh mukul bukan hanya dengan begini. Bisa dengan perkataan. Perkataan yang tajam-tajam, yang setajam silet. Nyakitin dan melukai perasaan orang lain ya. Seringkali bisa terjadi di antara sesama pengerja, pengurus, pelayan. Atau jemaat sekalipun. Antara itu orangnya berkata-kata kasar, tidak mau menahan diri. Kan saya lagi jengkel, lagi kesel. Iya kesel atau jengkel, tapi kenapa sampai seperti itu keluar kata-katanya? Itu bisa melukai orang lain, betul nggak? Betul? Nah, jadi saudara-saudara yang suka mengeluarkan kata-kata setajam silet, beginiin ya. Tahan diri sebelum melepaskan racun-racun maut itu, ya. Karena perkataan yang seperti itu tuh memang ada orang-orang yang berpotensi kuat untuk berkata seperti itu. Ya, yang suka berkata-kata dan tidak suka berpikir panjang. Sumbu pendek, lepasin. Yang penting puas, tahu rasa lu katanya. Emangnya gue pikirin perasaan orang lain. Misalnya gitu, nah itu orang-orang jahat sebetulnya. Jahat saudara, mukul orang lain. Puas dia dirinya mah. Kan saya mah nggak salah gini-gini. Setiap orang itu benar menurut pikirannya sendiri. Makanya jangan mengandalkan diri sendiri. Pikiran orang. Ya. Nah itu saudara, di antara kita itu, ini yang sesungguhnya yang real. Hamba yang setia dan bijaksana itu bukan cuma di pelayanan-pelayanan begini, bukan. Harus dibuktikan dengan hubungan sesama. Bijaksana itu adalah hubungan dengan sesama. Setia kepada Tuhan, bijaksana kepada sesama. Adil, memahami perasaan orang, ya, timbang rasa, gitu. Jangan, kalau nggak di ini mah saya bisa sakit ini mah. Kemarahan yang dipendam, itu melepaskan kemarahan kepada orang lain yang luka.
Jadi itu perhatikan perkataan-perkataan yang seperti itu. Amin. Ya, jadi orang-orang yang suka melesatkan perkataan-perkataan yang tajam, hati-hati. Yang kedua, dia tuh minum bersama pemabuk. Pemabuk itu orang luar. Kalau tadi kan tindakan kepada sama kaum beriman, memukul pelayan hamba-hamba yang lain. Kalau sekarang minum bersama pemabuk, artinya dia bergaul di situ, menjalin hubungan dengan orang-orang yang berdosa. Orang-orang duniawi yang mabuk dengan keduniawiannya, ikutan di situ. Apakah dia ingat sama tugas? Lupa sama tugasnya. Tuannya sendiri yang memberi tugas, nggak dikerjakan tugasnya, dan berharap tuannya nggak usah datang lah. Ibaratnya begitu mungkin. Ya. Nah itu saudara. Jadi kalau kita sampai lupa tugas pelayanan di gereja, sharing firman. Saya sibuk ini itu. Aduh, sibuknya kadang-kadang ada sibuk putih. Sibuk putih itu nggak kelihatan dosanya, nggak jelas gitu. Sibuk kerja atau sibuk apa. Jangan begitulah, ingat. Ini firman Tuhan mengatakan setia itu adalah membagikan makanan. Ya, ingat, bagikan. Kalau semuanya saling membagikan makanan rohani, maka di sini jemaatnya gemuk-gemuk secara rohani. Amin. Sehat-sehat maksudnya, bukan gemuk gede banget gitu, bukan. Sehat ya. Habis banyak firman juga harus ada olahraganya. Olahraganya itu melayani. Ada menginjil, ada besuk, itu melayani, itu olahraga. Ya. Rajin juga berdoa, sehat rohaninya. Tapi kalau nggak suka baca firman, nggak suka makan firman, ya katanya gini, aduh saya emang nggak bisa menyalurkan Kristus. Karena nggak ada Kristusnya. Kristusnya juga nggak tahu ada di mana. Ya memang orang yang tidak suka baca firman, tidak ada kehidupan Kristus dalam dirinya, nggak akan bisa menyalurkan Kristus. Jadi untuk bisa seperti ini, jadi setia dan bijaksana, harus banyak makan firman. Tapi ada lagi nih, bukan membagikan, maunya makan doang. Makan itu dengerin orang lain yang bagikan, orang lain yang khotbah, dia dengerin, masukin semua catat. Tapi untuk dianya mengolah dan membagikan lagi nggak mau. Itu juga sama, hamba yang jahat juga. Ya, jahat itu dalam bahasa itunya kakos. Jadi ada sifat buruk. Mulai dari cara berpikir, pikirannya buruk, negatif. Merasanya juga buruk dan actionnya juga jelek. Merusak. Nah, saudara, tadi dikatakan hamba yang jahat ini mikirnya gini, Tuanku tidak datang-datang. Tuh, ini pikirannya buruk, betul enggak? Ya, maka dia mulai mukul hamba-hamba lain, tuh keluar tuh action-action jeleknya, mulai dari pikirannya itu. Jadi saudara, ini penting buat semuanya. Kalau pikiran saudara udah jelek, perkataan jelek, setajam silet dan buruk, merusak orang lain. Ini kita itu siapa saudara? Hamba yang bagaimana? Jahat. Nah, supaya kita jangan berpikiran buruk. Ini banyak dibersihkan, dibenerin oleh firman. Ya, nggak cukup dengan kata-kata motivasi, mah nggak cukup. Ya, yang bikin orang berubah mah bukan oleh kata-kata mutiara, wah filosofi, enggak cukup. Saya juga udah kenyang itu dari sejak remaja, nggak bisa mengubahkan hidup saya, tetap aja sifat jeleknya mah nggak berubah. Tapi di dalam Tuhan itu baru bisa berubah. Ya, firman Tuhan yang bisa merubah, menyucikan, meluruskan jalan kita. Matius 24 ayat 49. Tuh, Tuanku tidak datang-datang, ia mulai memukul hamba-hamba lain. Mungkin tidak pukul secara ini, tapi perkataan kita atau kelakuan kita bisa memukul orang lain. Halo? Siapa yang suka mukul? Siapa yang suka dipukul?
Ini kan ada pelaku dan objek penderitanya ya. Yang mukul sama yang mengalami penderitaannya. Jangan ada di antara kita, amin. Ya, apalagi jangan tidak melakukan tugas malah mabuk di luar. Itu buruk sekali. Semuanya buruk, buruk diikuti dengan buruk, baik dengan baik. Itu, jadi akhirnya begitu sudah terpisah. Harusnya kita memandang satu sama lain, saudara, ini adalah saudara. Amin. Ini saudara semua loh. Ya, halo. Ini apa? Agak sungkan juga nih. Aduh saudara nih. Saudara loh ini semua. Ya. Saudara satu sama lain. Siapapun itu. Apa dari suku manapun ya. Saudara, makanya jangan suka mukulin orang lain. Dengan perkataan ataupun dengan tindakan. Tuh. Kumpul dengan orang berdosa. Lupa dengan tugas pelayanan. Halo semuanya, apakah ingat dengan tugas melayani? Tugasnya apa melayani itu? Apakah Tuhan panggil suruh, ayo nyanyi depan, ayo main keyboard, ayo main gitar? Itu bukan. Tadi di ayat 45 apa tugasnya? Bagi-bagikan makanan. Walaupun pegang gitar juga harus bagi-bagikan makanan. Harus bisa sharing firman ya. Halo. Ya. Semua yang melayani ini harus bisa sharing firman, membagikan makanan rohani, menyalurkan Kristus, itu baru benar. Yang paling utamanya itu. Sambil ada talenta bermain musik, bagus itu. Daud juga bisa memuji Tuhan dengan kecapinya. Oke. Saya juga senang, main musik juga saya juga senang, bukannya anti, enggak. Saya juga suka dengerin musik-musik yang enak. Nih, konsekuensi. Konsekuensi itu adalah akibatnya apa, hasil akhirnya apa dampaknya terhadap orang yang baik dan orang yang jahat. Orang yang setia, bijaksana, kan udah jelas tadi. Nah ini yang jeleknya nih. Maka, ini ayat 50-51. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia itu yang jahat itu ya, senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Membunuh itu dari kata dikotomesei, dari dikotomeo. Saudara suka dengar ada dikotomi. Suka dengar ya? Dikotomi itu artinya ganda. Orang berbicara, oh jangan dikotomi dong. Bermakna ganda. Kalau ini artinya adalah, ini kalau membunuh itu kan ini sekali ya. Tapi artinya sebetulnya dia tuh dipotong, dibelah gitu, dipotong. Arti sebenarnya. Jadi Tuhan akan motong dia. Keluar daripada kerajaan sorga, kerajaan Allah. Dari kemuliaan Tuhan, dari penyertaan Tuhan, gak ada orang-orang seperti yang jahat tadi. Di luar itu. Orang yang dikeluarkan. Pada akhirnya bisa begitu. Contoh-contoh orang yang dikeluarkan banyak dari perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, dikeluarkan dari hadirat Tuhan. Dikeluarkan dari lingkaran penyertaan Tuhan. Ya. Nah ini konsekuensinya itu berat saudara. Kalau kita tidak mau melaksanakan tugas malah berbuat jahat dan lupa dengan tugasnya dan pikirannya negatif, maka itu akan buruk akibatnya. Sekarang kita lihat disarikan. Yang setia itu diberi tugas memberi makan orang pada waktunya. Itu tugas hamba. Dia melakukan tugas itu baik. Ya. Walaupun ada tuannya ataupun tidak ada, dia kerjakan dengan baik. Itu berarti apa saudara? Tanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap tugasnya. Yang ketiga, dia diangkat menjadi pengawas segala milik tuannya. Itu artinya apa? Ada upahnya. Kita kalau jadi yang setia dan bijaksana tuh dikasih, ada rewardnya.
ada penghargaannya. Tuhan menghargai kita ya. Memberikan upahnya terhadap pekerjaan pelayanan kita. Nah sekarang kalau hamba yang jahat, ciri-cirinya apa? Dia tidak melakukan tugasnya dengan baik. Ketika Tuhan tidak ada, dia malah jadi begitu, jadi jahat. Artinya intinya adalah dia tidak tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Kedua, dia memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk, artinya pelanggaran terhadap aturan dari Tuhan. Jadi coba perhatikan saudara cocok yang setia bijaksana atau yang jahat ya. Silakan cocokin diri sendiri dalam hati aja. Saya gitu. Ya. Yang ketiga, dia dibinasakan oleh tuannya pada hari yang tidak disangkanya. Ya. Ini adalah konsekuensi orang yang menjadi hamba yang jahat akan masuk dalam kegelapan yang paling gelap, yang ada kertak gigi dan tangisan, ya, ratapan dan kertak gigi. Itu di mana kira-kira? Silakan aja ditelaah. Kesimpulan. Kesetiaan seorang hamba. Hamba yang setia adalah hamba yang berpegang teguh pada janji. Kalau sudah digariskan ini dikerjain dengan tanggung jawab. Ada iman. Iman itu kan dasar daripada kesetiaan. Ya. Taat terhadap yang diperintahkan. Tanggung jawab. Bijaksana terhadap orang-orang sekitar. Jangan menyakiti orang lain ya. Jangan mukulin orang lain. Dengan perkataan, tindakan, sikap. Bijaksana artinya tenggang rasa dengan sesama pengerja, pelayan. Ingat bahwa setiap kepercayaan itu dituntut apa? Ada tanggung jawab. Kalau kita dipercaya orang, ingat loh. Jangan merasa bangga enak dipercaya. Tahu-tahu nggak melaksanakan tanggung jawabnya. Nah udah masuk ke kelompok yang tadi itu. Hal-hal buruk yang terjadi. Kapan waktu kedatangan Tuhan, hamba itu tidak mengetahui. Kita juga tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Misalkan gini, saudara sedang melukai orang lewat WA. Wah, kata-kata setajam silet diseluncurkan kepada si A, si B, si B. Terus Tuhan datang. Tuhan datang. Kita lagi nge-WA nih. WA isinya, wah udah dikirim satu, isinya busuk, isinya tajam, buruk semuanya. Kira-kira gimana? Kita diangkat enggak? Saudara bisa perkirakan enggak? Diangkat atau enggak? Saudara sedang berbuat dosa. Tuhan datang nih. Diangkat enggak? Nah itu jawab sendirilah kira-kira yang pantasnya apa. Kalau enggak diangkat apa akibatnya? Mengalami apa? Kesusahan besar. Di depan kita yang pasti dua nih. Tuhan datang diangkat. Kalau diangkat tidak ngalamin kesusahan besar. Kalau tidak diangkat pasti ketemu kesusahan besar. Hidup mati untuk mempertahankan iman. Nah itu. Konsekuensi dari hamba yang jahat, yang setia dan hamba yang jahat. Tim PW maju. Hamba yang setia akan berbahagia. Makarios ya. Berbahagia. Saudara mau berbahagia? Sukacita surgawi memenuhi hati mau? Ibadah juga kita bahagia loh. Ya. Tapi harus jadi hamba yang baik, yang setia dan bijaksana. Amin. Jangan dipikir semuanya, tenang aja Tuhan mah Allah Maha Pengasih, Penyayang. Ada barang siapa kukasih akan kutegur dan kuhajar. Ada kerasnya begitu. Ada kebaikannya, ada juga kekerasannya. Hamba yang setia berbahagia, menerima berkat. Saudara mau diberkati? Amin. Mau? Diberkati lagi ya. Dan akan diberikan kepercayaan yang lebih besar. Mau saudara? Ya setengah hati ya. Kurang yakin. Saudara dalam pekerjaan juga mau dikasih promosi? Pasti mau lah, suka pura-pura gak mau aja.
Pasti mau. Dalam kerjaan Tuhan juga Tuhan akan berikan ya level-level yang meningkat terus. Itulah yang akan kita hadapi. Langsung sudah berubah, ini suruh nyanyi kayaknya nih. Sedangkan hamba yang jahat katanya menerima hukuman, melaksanakan kepercayaan karena menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Jadi saudara mau berkat atau hukuman? Mau penghargaan atau mau hukuman? Iya, jadilah hamba yang setia dan bijaksana. Dengan cara apa? Mengikuti Yesus. Lagunya. Supaya bisa menyalurkan Kristus, nih lagunya mengikuti Yesus ya. Ayo langsung. Ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. kita bangkit berdiri. Hamba yang berkenan selalu. Tengah suara. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa menyalurkan Kristus, karakter Kristus, mengubahkan hidup kita dan menjadi berkat buat orang lain. Kalau kita jauh daripada Tuhan, gak bisa. Kita jarang ngikutin Yesus, gak bisa. Kita berpegang pada hak-hak kita, hak untuk marahin orang, hak untuk berbuat segala sesuatu. Gimana saya? Itu gak bisa membuat kita mengikuti Yesus. Itu ngikutin diri sendiri. Bagaimana kita bisa menyalurkan pribadi Kristus, karakter Kristus lewat hidup kita? Bagaimana kita bisa jadi berkenan di hadapannya? Kita nyanyikan sepenuh hati. Jadikan itu sebagai suatu kesukaan buat hati kita, bukan suatu beban, bukan sesuatu yang berat. Mengenal kehendak Dia akan membuat kita hidup berbahagia, diberkati, sukacita surgawi ada dalam hati kita. Kita tetap kuat. Dan kita bisa berkenan kepada Dia untuk menyalurkan Kristus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Lepas semua aku untuk cari Dia, cari firman-Nya. Kita harus yakin, full of faith, menjadi yang setia, hamba yang setia dan bijaksana.
Jadikan apa, saudara? Haleluya. Oh, haleluya. Jadikan kami menjadi hamba-Mu yang berkenan, hamba yang setia dan bijaksana, yang melakukan tugasnya, membagikan makanan firman, makanan rohani, menyalurkan Kristus melalui kehidupan, melalui kesaksian, melalui doa, melalui komsel, melalui ibadah komisi, semuanya menjadikan kami semuanya suratan-suratan Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami sudah diberkati dengan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman itu mengubahkan kami semuanya untuk jadi hamba yang setia dan bijaksana, mau melakukan tugas pelayanan dengan sempurna, tidak dengan berberat hati, tapi kami tahu bahwa itu semua adalah tugas daripada Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus, yang membuat dan memberkati, yang memelihara kehidupan kami. Karena itu kami selalu melakukan semua pelayanan dengan penuh tanggung jawab, tidak dengan berpikiran yang tidak melakukan minum-minum, makan-makan untuk berbuat dengan orang-orang yang berkenan keduniawian, tapi kami melakukan pelayanan dengan penuh tanggung jawab, dengan kerelaan dan sukacita, dan juga tidak melakukan memukul saudara-saudara seiman yang lain, baik dengan perkataan-perkataan keras, perkataan-perkataan tajam, ataupun juga dengan tindakan atau apapun ya Tuhan. Biarlah ampuni kami semuanya ya Tuhan, supaya kami diubahkan menjadi umat-umat yang setia, bijaksana, setia kepada Tuhan, bijaksana pada sesama pelayan, semuanya saling membangun satu sama lain. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Ibu Bapak Ibu semua, kita akan bersofaat, kita mau bersahati, kita mau berdoa untuk kita semuanya, untuk jemaat semuanya. Biar kiranya terus berjaga-jaga, terus bersiap sedia untuk menantikan kedatangan Sang Raja di atas segala raja yang kedua. Kita percaya Tuhan Allah yang kita sembah, Allah yang berjanji dan Dia tidak pernah mengingkari. Urabata karalabaya sikilaus kedaramaya sikinalama sikaralaba. Urabaya sikilaus kedaramaya sikinalama sikaralaba. Mari Bapa, bawa kami Tuhan untuk benar-benar hidup dalam kebenaran firman-Mu. Ajar kami semuanya, seluruh jemaat-Mu Tuhan, khususnya di GKPY cabang ini Tuhan, dan ranting-ranting ya Bapa, mereka hidup dalam perkenanan-Mu, hidup terus berjaga-jaga Tuhan, untuk mereka Tuhan hidup di dalam Tuhan kebenaran firman-Mu. Mereka boleh mendengar, mereka semakin peka akan apa yang Kau kehendaki atas setiap kehidupan mereka Tuhan. Mari Roh Kudus, biarlah mereka Tuhan dengan segenap hati, mereka Tuhan hidup di dalam kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu Tuhan yang akan mengajar mereka, yang akan memperbaharui mereka, memperbaiki kelakuan mereka Tuhan, dan membawa mereka kepada kebenaran. Mari Tuhan terus biarlah mereka bawa hidup mereka semuanya Tuhan dekat, melekat kepadamu, supaya mereka Tuhan dapat menikmati hadirat-Mu, mengerti kehendak-Mu ya Bapa. Mereka terus berjaga-jaga, mempersiapkan diri Tuhan, di mana mereka berkomunitas, di mana mereka bekerja, di mana mereka berusaha,
Mari Bapa bela ada kejujuran, ada ketulusan, ada kebenaran Tuhan yang mereka hidupi ya Bapa, supaya Tuhan mereka boleh berkenan di hadapan-Mu. Mari Tuhan kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya mereka hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Mereka Tuhan terus menggali kebenaran firman-Mu, mereka terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Di saat Engkau datang kedua kali Tuhan, mereka Tuhan didapati tidak bercacat celah. Mereka Tuhan Yesus hidup di dalam Engkau ya Bapa. Kami tahu Tuhan, bukan orang yang berseru aku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan-Mu, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Mari Tuhan ajar setiap kami untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Apapun Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami terus mengikut Engkau. Kami terus fokus hanya kepadamu Tuhan. Kami tidak menanggalkan segala sesuatu yang bukan daripadamu Tuhan. Kami boleh menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami membebaskan hidup kami masing-masing, seluruh jemaat-Mu di tempat ini, menanggalkan roh kesombongan, keangkuhan. Bila saat ini kami belum dapat melepaskan pengampunan bagi setiap mereka Tuhan, mari Bapa beri hati kami untuk mengampuni satu dengan yang lainnya, supaya kerajaan-Mu hadir di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan, dan kami boleh menjadi hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang bijaksana, hamba-hamba yang dapat Tuhan, oh Yesus, mengerti apa yang menjadi rancangan-Mu atas hidup kami, dan kami boleh dapat memilih. Kami dapat Tuhan Yesus mana yang baik, mana yang benar, mana yang sempurna, yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Kami tidak menghidupi kebenaran yang bukan daripada-Mu Tuhan, oleh karena dunia juga memberikan kebenaran, tapi kebenaran yang menyesatkan, kebenaran yang membinasakan. Tapi di saat kebenaran firman-Mu Tuhan, karena tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, jalan bagi Tuhan hidup kami Tuhan, dan kami boleh melihat terang-Mu yang ajaib, yang akan menuntun kami sampai kepada tujuan akhir. Bila Kau dapati kami Tuhan menjadi hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang bijaksana, di mana Engkau datang Tuhan, Engkau akan mempersilahkan kami, masuklah hambaku, Engkau hamba yang setia, mengikutlah. Mari bersama-sama untuk kita dapat menikmati perkawinan domba anak Allah yang mulia dan agung itu. Kami mau Tuhan, kami siap sedia, kami mau hidup dalam perkenanan-Mu, kami hidup dalam firman-Mu. Biarlah kami menjaga hati, menjaga perkataan kami, menjaga kelakuan kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu, supaya terang kami boleh menerangi kegelapan ini Tuhan, menerangi orang-orang yang masih ada di dalam kegelapan, supaya mereka melihat terang-Mu yang ajaib melalui kehidupan kami ya Bapa. Mari Tuhan, jadikan kami hamba yang setia, melakukan kehendak-Mu, melakukan pekerjaan yang Engkau sudah berikan tanggung jawab bagi setiap kami. Kami melakukan dengan setia Tuhan. Berikan kami roh hikmat, supaya kami terus melakukannya dengan setia. Melakukan Tuhan, menjadi pribadi yang bijaksana, pribadi yang dapat Tuhan memilah mana ini dunia, mana ini kerajaan surga. Jangan sampai Tuhan fokus kami teralih, bukan lagi kepadamu, bukan lagi oleh kebenaran-Mu, bukan lagi oleh terang-Mu, tapi oleh dunia ini ya Bapa. Segala hal apapun yang menawan pikiran kami, yang mengikat segala hal apapun di dalam hati, tubuh, jiwa, roh kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan. Belas Tuhan, kami memberkati pribadi lepas pribadi seluruh jemaat-Mu, supaya mereka hidup di dalam kemenangan, mereka hidup dalam firman-Mu, mereka hidup dalam tuntunan roh-Mu Bapa. Bila hati mereka tidak lagi syarat dengan pesta pora dunia, tapi syarat Tuhan dengan keindahan kerajaan-Mu, yaitu kebenaran-Mu Tuhan, oleh sukacita-Mu, oleh karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kuasa, oh Yesus, yang tak terbatas dalam kehidupan mereka. Rumah-Mu Tuhan adalah gereja-Mu, rumah-Mu adalah kehidupan kami. Hiduplah Tuhan di dalam hidup kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan. Saat Engkau datang kedua kali, Engkau Tuhan melihat kami tidak bercacat celah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami bagi seluruh jemaat-Mu. Bila mereka terus berjaga-jaga, berdoa, bersiap sedia, karena tidak tahu kapan Tuhan hambanya itu datang Tuhan. Tapi kami percaya di saat Engkau datang, di saat Tuhan itu datang, kami menjadi hamba yang mau taat dan setia kepadamu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, syafaat kami bagi jemaat-Mu. Hanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita sudah sampai di penghujung, mari kita angkat tangan kita. Bapa Sorgawi, sinari kami dengan kasih karunia demi kasih karunia. Sehingga hidup kami semua semakin berakar, semakin bertumbuh dan berbuah ya Tuhan. Sebagaimana yang Engkau inginkan. Dan kami semua sungguh-sungguh rindu. Boleh satu hari Engkau sebut kami hamba yang baik, hamba yang setia, hamba yang bijaksana. Itulah kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percayakan hidup kami hari demi hari ada dalam bimbingan-Mu, ada dalam penanggulangan-Mu yang memproses hidup kami semakin indah di hadapan-Mu. Maka saudara-saudara, pulanglah dengan hati penuh iman kepada Tuhan bahwa Dia yang membimbing kita, yang memberikan kemampuan-kemampuan buat kita untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan suruhkan kepada kita, membagikan firman-Nya, membagikan kehidupan-Nya lewat hidup kita semua buat banyak orang, sehingga banyak orang mempermuliakan Tuhan. Banyak orang hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Banyak orang terima keselamatan di dalam Tuhan. Tuhan yang memberkatimu, Tuhan yang tahu kebutuhanmu, Dia yang menolong engkau, menguatkan engkau, memberikan jalan keluar bagi semua persoalan hidup kita. Tetaplah beriman percaya, tetaplah teguh di dalam Tuhan, tetaplah memandang Dia, maka Tuhan yang memberikan berkat sukacita, damai sejahtera senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami, Bapa Sorgawi, Tuhan Yesus bahkan Roh Kudusnya, kami semua mengucap syukur terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita mulai beberapa pengumuman. Saya persilakan Bapak Sumo. Salam saudara-saudari, Bapak Ibu. Berkali-kali kita ngelihat pengumuman retreat karena akan kita umumkan sampai hari H-nya tanggal 15 sampai 16 Agustus. Gereja Yerusalem minta dukungan doa buat agar kita bisa menemukan, kenapa sih kemarin ada yang nanya puncak Sukabumi, nggak ada tuh puncak Sukabumi katanya, betul, puncak Sukabumi nggak ada, puncak Sukabumi. Kita lagi berdoa di mana tempatnya. Kenapa budget keluar 400.000? Karena kita perkirakan orang. Mudah-mudahan semua jemaat ikut. Saya berdoa biar dimampukan untuk 400.000 ini, kita semua Tuhan berikan berkat yang luar biasa buat kita agar semuanya bisa ikut. Yes. Ayo, sudah mulai daftar saudara. Kita daftar, kita mau tahu yang memang benar-benar antusias itu berapa orang sih. Karena saya juga sendiri, karena dicantumkan namanya di situ, saya juga kebingungan nih. Sampai sekarang belum tahu berapa orang yang mau ikut. Daftarnya di setiap komisi boleh, kalau andai kata bingung ketua komisinya siapa, bisa ke sekretariat. Langsung daftar ke Cilanti boleh, ke Kounang juga boleh. Karena kita mau tahu nih, karena kita bisa siapin bisnya, bisa lihat tempatnya, bisa booking tempatnya, karena mumpung bulannya masih agak lumayan jauh, bisa kumpul-kumpulin duit. Terus ada yang nanya sama saya, kalau saya keluarga 5 orang, 1 orang 400.000 berat nggak? Berat bagi saya juga. Tapi Tuhan Yesus yang mampukan. Amin. Punya iman? Amin. Mau jadi hamba yang setia dan berkenan tadi? Amin. Ayo. Ayo. Karena apa? Sampai sekarang saya tahu-tahu bingung nih mau bagaimana. Karena apa? Yang daftar belum kelihatan. Oke, 3.000 orang saya beriman. Jadi ayo saudara-saudari, kita mau menjalin antara saudara-saudari biar hubungan kita saling mengenal. Jangan kita disebut di sini saudara,
saudari, tapi kita nggak mengenal satu dengan yang lain, tidak ada kapan satu dengan yang lain. Dengan retret ini adalah media kita untuk bagaimana kita bisa mengakrabkan diri dengan saudara kita. Karena saya lihat di luar mereka orang sudah retreat semua, tinggal kita doang nih masih kepusingan. Karena tahun ini saya yakin temanya untuk keluarga. Terus untuk yang tadi saya bilang 5 orang keberatan, berat, ayo punya iman. Saya selalu bilang sama bapak muda, daftar dulu. Duit, ya Tuhan yang kasih. Bukan saya yang kasih, ya Tuhan yang kasih. Oke, ayo semangat. Karena saya nggak mau ngomong, saya agak takut sebenarnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan. Kamis ini jangan lupa ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Jadi jam 10, colek kanan kirinya jam 10 hari Kamis. Ada ibadah di tempat ini. Yesusku, Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Amin. Baik, Bapak Ibu, mari kita tutup ibadah kita dengan penuh ucapan syukur. Naikkan tangan kita kepada Tuhan. Kita terima kuasa dari Tuhan.